Tes. Udah mulai ya. Oke. Hai, halo Sobat Kipul. Gimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua baik-baik saja, lancar rezekinya, dijauhkan dari coronavirus, dan sehat selalu. Amin. Kali ini Cak Cipul akan menceritakan alur cerita drama Korea yang berjudul Wet Dream. Nah, kali ini ceritanya itu agak sedikit ngelantur karena filmnya emang rada ngelantur banget dan rada mesum. Bukan rada mesum, tapi emang mesum banget. Nah, bagi yang belum makan silakan makan dulu. Bagi yang sudah makan siapkan kopi sambil dengerin Cak Cipul bercerita. Ini film cocok buat kalian coli lovers se-Indonesia, terutama buat temanku yang berinisial D namanya. Itu dia suka banget film-film kayak gini. Nah, makanya penasaran, langsung saja tonton videonya. Mari kita buka intronya dulu. Di awal film kita diperlihatkan bocah mesum yang pura-pura jatuh biar dia bisa memegang squishy empuk lo ya. Lo kan, aduh, pinter ya wong iki. Di sisi lain ada dua bocah yang sedang memperhatikan orang yang jatuh tapi mendapatkan rezeki nombok ya, dapat squishy empuk sebentar. Kemudian dua bocah itu mendatanginya yang ternyata mereka berteman. Dua bocah itu pun bertanya gimana rasanya memegang squishy belakang milik cewek cantik itu. Singkat cerita, kita diperlihatkan sekolah yang khusus cowok kayak STM gitu ya. Ya cowok semua. Kemudian di dalam kelas mereka pun hobi berfantasi loh. Dari majalah panas dan juga jamur makanan. Kemudian bahkan mereka juga berfantasi lewat tiang. Nah nih lihat. Duh nikmatin. Aduh nikmatin. Bocah empat itu bernama Dongyu, Senggu, Sangmin, sama Yongjae. Jangan-jangan temanku yang berinisial D sekolah di STM. Di malam hari, Dongyung bukannya belajar malah berimajinasi sambil membaca majalah dewasa. Oke lanjut. Keesokan harinya mereka diperkenalkan guru magang baru, seorang wanita yang sangat cantik. Sontak membuat mereka itu langsung bahagia menyambutnya. Kasihan anak STM nih. Ketika semua murid sedang bersorak, si Dongyun malah jatuh cinta pandangan pertama pada guru itu. Kemudian pada saat jam makan, Dongyun dan kawan-kawan malah membuat taruhan. Siapa yang pertama kali memegang tangan guru baru itu akan dikabulkan permintaannya sama kawan-kawannya. Oke lanjut. Pada saat guru baru itu mengajar, bisa-bisanya para murid tak berakhlak itu bertanya tentang pengalaman cinta pertama guru baru itu. Dan guru itu menjawab kalau mereka belajar dengan giat, si guru akan menceritakannya pada saat jam istirahat. Kok gelani gampang enak ya tak? Oke lanjut. Pada jam istirahat, guru itu menceritakan tentang cinta pertamanya. Karena terkesan dengan ceritanya, si Dongyun pun mengajak gurunya untuk berjabatan tangan. Alih-alih si Dongyun ingin memenangkan taruhan. Dan kemudian kedua temannya yang lain menawarkan jabatan tangan juga. Tapi salah satu dari mereka malah menawarkan tanda tangan di tangannya, yang akhirnya dialah yang memenangkan taruhan itu. Akhirnya teman-temannya yang lain pun ikut meminta tanda tangan. Tapi di sini anehnya yo, salah satu dari mereka malah menikmati tanda tangan itu. Nah, salah satu temennya ada nggak kuat loh, gara-gara nahan tanda tangan tadi. Akhirnya dia lari ke tiang dan disusul oleh temennya yang nggak sengaja ngelihat belahan indah gurunya. Oh iya, gurunya bernama Bu Kim. Mengalihkan pandangan dari Bu Kim, akhirnya si Dongyun pun memberikan sebuah cabe. Ternyata si Bu Kim pun menyukai sebuah cabe. Nah, kita lihat bareng-bareng adegan yang satu ini. 맵다. Dan kemudian kali ini Sogu yang gak kuat ngelihat kejadian itu, akhirnya lari ke tiang. Kok harus tiang sih?
Kemudian pada saat kelas sudah bubar, Bukim dan Mr. Go masih berada di kelas. Ternyata Mr. Go adalah cinta pertama Bukim di masa lalu yang diceritakan ke Dongyun dan kawan-kawan. Dan alasan utama Bukim memilih magang di sekolah itu karena adanya Mr. Go. Kemudian di scene lain kita diperlihatkan 4 bocah mesum yang sedang rebahan di atas padang rumput. Nah, karena taruhan itu dimenangkan oleh Sogu, akhirnya Sogu meminta ke motel milik keluarga Sang Min agar bisa melihat atau mengintip orang yang sedang melakukan ritual kuda-kuda mantap. Kemudian 4 bocah mesum itu pun melancarkan aksi cabulnya dengan mengintip orang yang sedang menyewa motel keluarga Sang Min. Nah, ketika sedang mengintip, akhirnya satu persatu dari mereka pun gak kuat ngelihatnya dan akhirnya jatuh lemas. Setelah puas ngintip, mereka pun ingin membuat taruhan. Taruhannya adalah mengintip celana dalam Bukim. Tapi ternyata Dongyun pun gak setuju dengan kejadian itu karena Dongyun menaruh hati kepada Bukim. Dan akhirnya dia pergi ngambek. Setelah itu pada saat Dongyun pulang, tiba-tiba dia bertemu Bukim di jalan. Melihat kesempatan itu, Dongyun pun langsung samperin Bukim. Kemudian Bukim pun bertanya kenapa Dongyun bisa berada di sini, dan Dongyun pun menjawab kalau rumahnya ada di dekat sini. Ketika mereka sedang ngobrol, tiba-tiba turun hujan yang membuat mereka langsung berteduh di pinggir toko. Ketika di pinggir toko layaknya seorang pria pada umumnya, Dongyun pun memberikan jaketnya kepada Bukim. Kemudian Dongyun ingin mengambilkan sebuah payung untuk Bukim di rumahnya. Nah, apesnya di sini Dongyun menabrak sebuah tiang hingga akhirnya dia kesiram air. Bukim yang lihat kejadian itu langsung mengelap mukanya Dongyun pakai tisu. Lek gunane opo ngelap pakai tisu raine tok iki. Wong sawak yo teles loh. Nah, setelah memberikan payung, gak sengaja Dongyun melihat buah segar milik Bukim yang membuat Williamnya bangun. Dan apesnya William milik Dongyun gak sengaja kena pukul payung yang dipegang oleh Bukim. Saknoy rek. Setelah berpamitan, aku sampai bingung kenapa kamera kok fokus ke pantatnya Bukim ya. Ih mancing iki cerita deh. Singkat cerita, keesokan paginya Bukim di sekolah gak sengaja mencium monyet. Aduh, monyetnya beruntung loh. Dan pada saat Bukim mengajar, semua murid malah sibuk berusaha melihat celana dalam Bukim. Lah emang murid gak ada otak nih semua. Aduh, ya ini yang dinamakan penerus om-om cabul nantinya. Karena tak mau menyerah, Sogu akhirnya mempunyai ide gila dengan cara menyiram lantai lalu dia berselancar dengan bebas. Bukannya celana dalam si Bukim yang dia lihat, malah celana dalam dari Bu Guru yang satu ini. Di scene lain, kita diperlihatkan Mr. Go sedang cuci tangan pakai sabun. Tiba-tiba, Bukim pun datang yang membuat Mr. Go terkejut. Akhirnya, sabunnya pun terlempar ke buah segar milik Bukim. Dan kemudian, Mr. Go berusaha ngambil sabun itu. Woi, masalahnya Bukim kok diem aja, dadanya tuh diupuk-upuk sama Mr. Go. Astaga, kayaknya menikmatin juga deh Bukim nih. Setelah itu, Bukim pun tersenyum dengan manis setelah dadanya diupuk-upuk sama Mr. Go. Ini murid sama guru sama aja. Ini kayaknya calon-calon bakal kesanur nih. Scene lain, kita diperlihatkan Sogu yang melancarkan aksinya kembali. Tapi aksi itu diketahui oleh Dongyun. Dongyun pun berusaha mencegah aksi tersebut. Lah kok malah Dongyun yang terpelosok. Dan akhirnya Dongyun berhasil melihat sebuah surga milik Bukim. Akhirnya berhasil juga melihat keindahan yang tak terbayangkan menurut dia. Aduh, anjing. Kemudian 4 bocah mesum itu berkumpul dan menghakimi Dongyun yang pernah mengatakan hal itu tidak boleh dilakukan. Tapi mau bagaimana lagi, Dongyun memenangkan taruhan itu. Dongyun pun meminta pergi ke gudang milik ayah Sogu. Lanjut di malam hari, kita diperlihatkan Mr. Go sama Bukim lagi berduaan sedang makan mie ayam di samping 3B Sanur.
Di sisi lain kita diperlihatkan, oh ternyata gudang milik ayah Sogu dipenuhi dengan majalah dewasa. Kemudian mereka pun belajar dengan tekun. Setelah itu kita diperlihatkan Sogu yang gak kuat melihat majalah dewasa itu akhirnya melampiaskan nafsunya ke dalam botol pop mie, dan temannya pun mengikutinya. Dan kemudian mereka pun coli bersama pakai botol pop mie. Ini loh, apa enaknya botol pop mie? Ya anjing. Keesokan harinya, pada saat Bukim mengajar, kita diperlihatkan fantasi dari beberapa bocah cabul ini, termasuk Dongyun dan Mr. Go. Setelah itu kita diperlihatkan Dongyun dan teman-teman sedang ngobrol dengan preman kelas. Ternyata preman kelas berencana untuk membuat Bukim sange dengan cara mencampurkan Sprite dengan sebuah CC kopi. Cancuk micin. Pada saat preman kelas memberikan minuman itu kepada Bukim, Dongyun pun menghentikan kejadian itu. Karena kejadian itu, preman kelas pun marah pada Dongyun. Akhirnya terjadilah perkelahian yang dimenangkan oleh Dongyun. Dan keesokan harinya kita diperlihatkan Bukim sedang memberikan surat cinta kepada Mr. Go. Tapi sayangnya Mr. Go menolaknya dan mengatakan bahwa hatinya sudah lama dikunci. Mendengar hal itu, Bukim pun menjadi sedih. Ternyata kejadian tersebut telah dilihat oleh Dongyun. Di malam harinya, Dongyun pun sedih melihat Bukim yang sedang galau dan meminum anggur merah cap orang tua. Gak lama kemudian, Bukim pun tak sadarkan diri. Melihat kejadian itu, Dongyun dan kawan-kawan pun langsung membopongnya ke hotel. Pada saat di hotel, Bukim pun tak sadarkan diri sama sekali. Mereka pun bingung mau diapakan ini si Bukim. Hingga akhirnya mereka pun berusaha meninggalkan Dongyun dan Bukim sendirian karena menghargai perasaan Dongyun. Ketika Dongyun sendirian, dia pun akhirnya ingin memegang buah segar milik Bukim. Tapi kejadian itu pun tidak jadi dilakukan karena perasaan Dongyun yang begitu tulus kepada Bukim. Setelah itu, Dongyun pun menelpon teman dekat Bukim dan menyuruhnya untuk menjemput Bukim. Dongyun pun juga gak sengaja membaca surat cinta milik Bukim. Akhirnya, Dongyun pun sadar tentang perasaan Bukim yang begitu besar kepada Mr. Go. Di sisi lain, kita diperlihatkan Mr. Go yang sedang mabuk berat. Ternyata Mr. Go sudah menyesal telah menolak Bukim. Kita juga diperlihatkan Dongyun pulang. Saat itu Dongyun sedang sedih langsung memeluk ibunya. Singkat cerita, keesokan harinya diadakan lomba antar kelas. Kepala sekolah menyuruh semua guru menulis sebuah harapan yang nantinya akan dipilih secara acak oleh pemenang lomba dan dibacakan di depan semua guru dan murid. Setelah itu, perlombaan itu dimenangkan oleh kelas Dongyun, dan Dongyun pun dipilih untuk membacakan harapan dari semua guru. Ternyata Dongyun pun membawa kertasnya sendiri dan membacakan harapannya di depan umum. Harapannya adalah meminta Mr. Go untuk jujur tentang perasaannya kepada Bukim. Mendengar hal itu, Mr. Go pun langsung mendatangi Bukim dan melamarnya di depan umum. Sontak, Bukim pun langsung menerimanya dengan bahagia. Semua murid pun langsung bersorak melihat kejadian itu. Tapi di antara semua sorakan para murid, tiba-tiba ada hati yang sedang hancur-hancurnya melihat keromantisan Bukim dan Mr. Go. Melihat Dongyun yang sedang sedih, akhirnya tiga teman cabulnya pun memberikan semangat kepadanya. Melihat hal itu, Dongyun pun membalas dengan senyuman yang sangat berat. Dan film pun berakhir. Nah, Sobat Kipul, itu dia alur cerita film Wet Dream. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah jika Anda sedang jatuh hati kepada wanita, maka jangan pernah sekalipun Anda melukai hati tukang cukur pribadi Anda. Jika tukang cukur sudah kesal kepada Anda, maka Anda akan dibuat jelek dan rambut Anda berantakan.
Hal itu bisa membuat wanita yang Anda suka menjadi kecewa dan berpindah ke cowok lain atau pria lain. Sebenarnya sih nggak nyambung ya pesan moralnya, tapi ya udahlah, ya wis. Oke, saya Kipul dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.